Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk menjelaskan desain pembelajaran daring selama satu semester ini. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka dari itu pembelajaran hanya akan dilakukan secara online. Untuk pembelajaran online sendiri, ini ada sedikit perbedaan dari semester sebelumnya. Semester sebelumnya, semua mata pelajaran dijadikan pembelajaran. Dan itu membuat beban siswa memang bertambah ya dengan kondisi seperti itu. Maka dari itu kita mensiasati pembelajaran online dengan desain seperti ini. Oke, izinkan saya untuk menjelaskannya. Yang pertama, selama pembelajaran setiap harinya siswa hanya dibekali 3 jenis pembelajaran. Yang pertama adalah Quran Learning di pagi hari. Yang kedua adalah general knowledge atau pembelajaran umum atau pengetahuan umum, dan yang ketiga adalah Islamic knowledge atau pembelajaran malam, biasanya membahas tentang kitab. Oke, untuk pembelajaran pagi itu sendiri nanti skemanya atau teknisnya akan saya sampaikan. Untuk pembelajaran general knowledge yang masuk ke dalam main learning atau pembelajaran utama hanya 7 mata pelajaran saja. PAI, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA. Di sini IPA-nya ada 2, Fisika dan Biologi, lalu kemudian IPS. Untuk pembelajaran malam sendiri hanya 1, yaitu Safinah. Oke, bagaimana teknisnya? Nah, untuk materi pembelajaran yang termasuk ke dalam pembelajaran utama atau main learning, durasi pembelajaran itu 120 menit. Nanti akan saya tampilkan jadwalnya. Kemudian formatnya itu bisa diselenggarakan secara streaming, tes, assignment, game based learning, game, tes di sini kayak ulangan harian, terus quiz atau kombinasi dari berbagai format pembelajaran. Yang nantinya format pelajaran ini harus Bapak Ibu inputkan di learning management system yang telah disusun oleh Pak Sandy. Kapan inputnya? Itu kami sarankan untuk di hari Jumat ya. Oke, sebelum ke sana, yang perlu ditekankan pada pembelajaran di semester ini adalah yang pertama, tugas. Tidak disarankan untuk selalu memberikan tugas setiap harinya. Jadi, jika banyak tugas yang harus diberikan oleh untuk siswa, kita sarankan untuk memberi tugasnya selang-seling. Misal, hari ini tugas atau minggu ini kita berikan tugas, minggu depan kita jangan berikan tugas, tapi berikan tugasnya minggu depan lagi. Lalu diisi dengan apa? Bisa diisi dengan pembelajaran streaming, memberikan materi, memberikan video, diskusi, dan lain-lain ya. Jadi tugas hanya diberikan selang-seling gitu ya. Jadi tidak berturut-turut tugas itu selalu diberikan. Khawatir pembelajaran akan membuat siswa menjadi jenuh. Pembelajaran juga akan membebani siswa gitu ya. Karena kita maklumi siswa SMP ini masih dalam tahap menyesuaikan gitu ya dengan kondisi saat ini. Oke, kemudian ada additional learning atau pembelajaran tambahan. Untuk pembelajaran tambahan sendiri PJOK, PKN, SBK, Prakarya. Untuk bahasa Arab dan Tijan ini tidak dimasukkan. Awalnya akan dimasukkan cuma tidak jadi. Bahasa Arab nanti akan dibuat sama kayak eskul gitu ya. Jadi untuk peminatan saja yang ingin. Jadi dibuat kursus gitu ya. Untuk PJOK, PKN, SBK, dan Prakarya, formatnya seperti apa? Nah, formatnya itu bentuknya PJBL atau workshop atau talk show. Berbeda dengan pembelajaran utama. Kalau pembelajaran utama setiap minggunya harus menampilkan materi, harus menjelaskan atau bahkan memberikan tugas. Namun untuk pembelajaran yang termasuk ke dalam additional learning itu hanya memberikan project. Misal kalau proyek berarti berikan proyek. Kalau talk show atau workshop berarti berikan diskusi atau tugas resume gitu ya. Nanti kita akan coba contohkan dan nanti tim dari PPD akan coba bantu untuk diskusi bareng guru-guru ini, PJOK, PKN, SBK, Prakarya, untuk menyusun bagaimana pembelajarannya.
masih ada waktu persiapan. Untuk yang termasuk ke dalam additional learning, kita akan mulai bukan di bulan Juli, tapi di bulan Agustus awal. Minggu pertama bulan Agustus akan dimulai untuk pembelajaran tambahan atau additional learning ini. Jadi persiapannya cukup matang. Kapan waktunya? Waktunya adalah setiap Jumat dan setiap Sabtu, gitu ya. Nanti kita akan bagi di jadwalnya. Oke, kita lihat jadwalnya. Berikut jadwalnya. Nah, jadi satu harinya itu hanya satu mata pelajaran saja, gitu ya. Kalau kita lihat di sini maksimal 2 lah, gitu ya. Nggak satu banget gitu ya. Memang susah dibuat jadwal. Nah, bagaimana pembelajarannya? Jadi setiap harinya saya contohkan simulasinya seperti ini. Di sini guru PAI ya. Guru PAI kelas 7 itu nanti nomor 27, di sini nomor 27 Papian ya. Nah, nanti Papian mengajar kelas 7A, B, dan C secara berbarengan. Beda dengan sebelumnya, karena sebelumnya itu kan 5 kelas langsung dipegang di satu waktu. Nah, inginnya memang idealnya kita memegang satu kelas, satu guru di waktu itu gitu ya. Tidak banyak sehingga controllingnya sehingga anak-anak terkontrol gitu ya, mudah untuk terkondisikan. Karena memang untuk dibuatkan jadwal seperti itu susah, ada banyak bentrok sana sini, maka kami dari tim mengusulkan untuk jadwalnya seperti ini, dan alhamdulillah sudah di ACC sehingga nanti pembelajarannya maksimal 3 kelas megangnya. Misal nanti PAI di waktu yang sama itu megang 7A, 7B, 7C barengan. Jadi satu angkatan dan satu gender, tidak beda gender. Terus nanti ini biologi Bu Santi ya, 7D, 7E, 7F itu di waktu yang sama. Jadi minimalnya megang 2 kelas, maksimalnya megang 3 kelas. 2 kelas contohnya kayak ini nih, PAI di kelas 8D sama 8E, seperti itu. Terus ini waktunya 7.30, 9.30, lalu masuk ke 9.45, 11.45. Ada jeda waktu istirahat sejenak mungkin ya, atau misalnya nanti sesuai kondisi aja ya, seperti itu. Kita belum masuk ke bentuknya ya, dan durasinya tadi udah disampaikan 120 menit. Selasa 1 pelajaran, Rabu 1 pelajaran, Kamis 2 pelajaran, Jumat 1 pelajaran. Namun di hari Jumat ini ditambah dengan itu dia project based learning ya, ditambah dengan PJBL. Di sini PJBL-nya SBK Prakarya, PJOK. Nanti kita akan jadwalkan ulang ya. Kalau ini terlalu padat di Jumat ada 3, di sini ada 1 ya, di Sabtunya itu ada 1 pelajaran. Nanti kita akan pindahin 1 pelajaran ini ke sini gitu ya. Jadi biar nggak terlalu berat ya di hari Jumat. Hari Sabtu di sini kebetulan cuma 1. Oke, itu. Oke, kemudian lanjut ke jadwal BTQ. Nah, untuk teknis pembelajaran BTQ sendiri di sini itu ada total 29 asrama ya. Nah, nanti Bu Sipa dan Papian itu akan bergiliran masuk ke masing-masing asrama, setiap harinya berbeda. Nah, bagaimana dengan asrama yang tidak diisi oleh Bu Sipa dan Papian? Nah, untuk asrama yang tidak diisi oleh Bu Sipa dan Papian itu akan diisi oleh wali asramanya langsung untuk holakoh ya, holakoh Quran. Jadi ngaji bersama gitu ya, nanti dibetulkan secara tajwidnya. Nah, tugas Bu Sipa sama Papian di masing-masing asrama apa? Yaitu memberikan materi tentang BTQ. Lebih tepatnya adalah tentang tajwidnya. Nah, nanti prakteknya itu bersama wali asrama. Jadi di masing-masing setiap harinya itu ada tidak lama, hanya 1 jam saja, dari 5.30 sampai 6.30. Sebenarnya di sini ada sedikit kekurangan gitu ya. Jadi di sebelumnya ketika sanlat di semester sebelumnya itu kalau misalnya ngaji holakoh di pagi hari memang agak kesulitan di siswanya. Tapi kita akan coba dulu selama 1 bulan ini, di bulan Juli, bagaimana responnya dan bagaimana perkembangannya. Nanti kita akan lihat kalau misalnya di sini di pagi hari misalnya tidak
kondusif, maka akan dipindahkan ke sore hari. Maka Papian dengan Bu Sipa itu akan pindah jadwalnya di sore hari. Itu hanya 1 jam. Itu aja untuk pembelajaran BTQ. Bagaimana tentang siklus anak atau perharinya gimana? Nah, kegiatan anak dari mulai qiyamul lail, dimulai dari jam 4 sampai 4.40, terus sholat subuh, baca Ar-Rahman, dilanjut holakoh Quran dan BTQ, kemudian pembelajaran utama. Setelah itu selesai, maka akan dipanggil lagi sholat asar dan membaca waqiah bersama wali asrama. Kemudian tahfiz di sini hanya untuk khusus asrama tahfiz ya. Setoran berarti sisanya enggak, mempersiapkan untuk pembelajaran malam. Nah, pembelajaran malam itu akan bersama wali asrama, membahas tentang Safinah. Safinah juga hanya dibahas dari Senin sampai Kamis. Jadi malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Setelah itu malam Sabtu sama malam Minggu itu kita rehatkan anak-anak supaya family time lebih dapat dengan keluarganya. Seperti itu. Itu mungkin penjelasan secara rinci. Bila ada yang ditanyakan, silahkan nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke saya secara langsung mengenai skema dan jadwal. Oke, untuk jadwal yang masuk additional learning itu nanti akan kita bagi setelah ini rapih ya. Nah, dan nanti dari tim kita akan diskusi bareng-bareng untuk menyusun bersama gimana konsep pembelajaran berbentuk project based learning dan berbentuk workshop, itu akan kita diskusikan bersama. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, nanti mudah-mudahan ya, saya mohon doa dari semua. Itu ada ya, kita kan harapannya bisa menggunakan hardware ini ya. Nah, kalau mikrofon saya rasa bisa Bapak Ibu bisa menggunakan headsetnya gitu ya. Untuk akun Book with Gate juga nanti saya akan coba ajukan, mudah-mudahan ada 1 akun yang bisa dibeli secara premium yang bisa nanti digunakan bersama-sama gitu ya. Termasuk hardware juga nanti mudah-mudahan gitu ya. Sejauh ini saya punya secara pribadi, saya punya hardware ini, nanti Bapak Ibu juga bisa pinjam jika di luar pembelajaran saya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.